Silakan. Oke. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi tu billahi robba bin Islam dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Imawati Puji. Saya mahasiswa dari Perguruan Tinggi Muhammadiyah Bima. Oke. Jadi saya pernah mengingat kata-katanya Bang Rocky Gerung itu begini. Perempuan itu indah sebagai fiksi dan berbahaya sebagai fakta. Oke. Jadi saya pribadi sangat membantah itu karena dari dulu saya mendengar kata-kata itu saya sedikit emosi karena saya pribadi tidak seperti itu. Oke. Tapi hari ini saya ingin mendengar maksud dari kata-kata itu ya bisa dijelaskan sedikit, Bang Da. Jadi bukan itu maksud saya, tapi pertanyaan saya ini mengenai Indonesia kita. Indonesia kita. Saya pernah membaca artikel dan ini sebagai isu nasional, saya rasa seperti itu. Indonesia emas di tahun 2045. Jadi saya rasa isu itu isu yang sangat prediksi yang tidak bisa kita katakan itu benar dan tidak akan terjadi, bukan itu. Tetapi begini, saya ingin menanyakan kepada Bang Rocky Gerung, apakah gaya kepemimpinan pemimpin yang sedang memimpin itu berpengaruh terhadap terjadi dan tidaknya prediksi dari para elit-elit itu mengenai Indonesia emas di tahun 2045? Itu kemudian kalau kita kaitkan dengan kepemimpinannya Jokowi saat ini, saya rasa tidak sukses, dan yang ada di ruangan ini pun sangat membantah sukses dan gagalnya, tidak sukses dan gagalnya kepemimpinan Jokowi. Mungkin itu, tetapi saya ingin mengungkapkan kata-kata terakhir saya untuk Bang Rocky Gerung. Terima kasih sudah datang mengindahkan bumi Bima. Kalau kata-kata saya itu, Bang Rocky itu indah sebagai fiksi dan fakta. Mungkin itu saja. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kalimat terakhir siapa namanya tadi? Puji ya. Kalimat terakhir Puji sesuai namanya, dia memuji. Dan itu bisa bikin saya batalkan penerbangan besok. Sebetulnya dalam satu acara talk show orang tanya apa pendapat Pak Rocky tentang perempuan, kan saya agak serius mengatakan walaupun sekarang iya, pada waktu itu saya baru baca statistik perceraian di sebuah daerah di Indonesia. Ternyata angka perceraiannya itu melampaui angka perkawinan. Ada juga kan. Jadi ada perceraian berkali-kali, dan dalam statistik itu diterangkan yang minta bercerai justru perempuan. Lalu saya bikin frase itu, perempuan indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta. Itu sebetulnya satir kecil aja tuh. Tapi sebetulnya kita mesti baca between the line, bahwa di dalam, kalau saya lanjutkan keterangannya, seringkali dalam politik perempuan itu dianggap sebagai makhluk yang berbahaya karena bisa menseduce kekuasaan itu. Dalam bahasa Prancis ada disebut femme fatale. Femme fatale artinya perempuan itu di belakang kegagalan politik laki-laki selalu ada perempuan penyebabnya. Gitu. Tapi itu adalah cara lama membaca politikan, dan saya terangkan kemudian bahwa saya bukan itu perspektif saya menganggap bahwa politik itu harus dihasilkan dari rahim perempuan. Kenapa? Karena politik adalah ilmu untuk mendistribusikan keadilan. Politik adalah cara untuk mendistribusikan keadilan. Dan keadilan itu pertama kali dipahami oleh perempuan. Perempuan yang hamil, dari dalam rahimnya dia mesti berbagi nutrisi dengan bayinya. Dia mesti berbagi perasaan dengan bayinya.
Jadi rasa keadilan itu yang kita sebut kemampuan mendistribusi sudah ada pada perempuan sebagai watak pemberi kehidupan, caregiver. Jadi rahim perempuan adalah sumber pertama kita belajar keadilan. Laki-laki nggak tahu itu. Sekali lagi itu keterangan saya. Karena itu saya ingin agar supaya kepemimpinan perempuan itu harus dihasilkan untuk menghalangi arogansi laki-laki. Dan itu dibuktikan di dalam banyak riset. Kita tahu dulu Muhammad Yunus, Profesor Muhammad Yunus yang dapat Nobel ilmu ekonomi itu di Pakistan. Dia bikin riset dan dia temukan bahwa kredit yang diberikan pada perempuan 99% balik, tapi yang diberikan pada laki-laki cuma 40% yang balik. Jadi perempuan mampu untuk mengatur keadilan sosial dan kita memahami ketidakadilan justru dengan bertatapan mata dengan perempuan. Kita tahu bahwa ada ketidakadilan ketika si perempuan memperlihatkan warna matanya. Kita nggak perlu baca statistik APBN untuk tahu ada ketidakadilan. Jadi, dan lebih dari itu saya percaya sekarang politik emak-emak, politik perempuan itu sangat maju. Dulu perempuan disebut sebagai orang yang nggak bisa bicara itu, the unspeakable. Sekarang perempuan, Anda buktikan tadi, orang yang tidak bisa kita cegah lagi untuk berbicara. The unstoppable. Jadi perempuan dari the unspeakable sekarang menjadi the unstoppable. Karena itu hati-hatilah para laki-laki, kalau perempuan bicara dari dalam dirinya ada politik keadilan.